Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nabila Raudatin Nekmah dan juga Kun Nafiah akan membawakan materi yang berjudul komponen pengelolaan kelas. Baik, kali ini dari saya pribadi akan menyampaikan mengenai 2 poin, yaitu yang pertama pengertian pengelolaan kelas dan yang kedua yaitu tujuan dari pengelolaan kelas. Baik, langsung saja. Pengertian dari pengelolaan kelas itu sendiri adalah kelas merupakan lingkungan belajar yang diciptakan untuk memadahi kepentingan pembelajaran dan juga digunakan siswa untuk mencapai suatu tujuan yang telah dicapainya. Pengelolaan kelas mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran secara kolektif atau klasikal dengan cara mengelola perbedaan kekuatan individual menjadi sebuah aktivitas belajar bersama. Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Selain itu, pengelolaan kelas merujuk pada penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa yang berlangsung pada kegiatan sosial, emosional, dan intelektual anak dalam kelas menjadi sebuah lingkungan. Jadi, pengelolaan kelas sebenarnya merupakan upaya mendayagunakan seluruh potensi kelas baik sebagai komponen utama pembelajaran maupun komponen pendukungnya. Dan yang kedua adalah tujuan pengelolaan kelas. Menurut Ahmad, tujuan pengelolaan kelas adalah satu, mewujudkan situasi dan juga kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Dan yang kedua adalah menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. Dan apapun tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman itu telah kami tulis dalam makalah, yaitu mengenai penyediaan fasilitas dan juga fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan juga bekerja. Dan yang ketiga adalah terciptanya suasana yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Sedangkan Ari Kunto dalam berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan juga efisien. Ya, mungkin cukup itu penyampaian dari saya pribadi. Selanjutnya yaitu penyampaian mengenai poin dari materi kami akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nabila Raudatin Nekmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasannya Mbak Kuni, yaitu selanjutnya poin C mengenai pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Keterampilan pengelolaan kelas terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama, usaha mempertahankan kondisi kelas. Contohnya ketika kelas tiba-tiba berubah menjadi tidak kondusif, guru harus mempunyai solusi untuk mempertahankan kondisi kelas yang tertib. Yang kedua yaitu usaha mengembangkan iklim kelas. Mengembangkan iklim kelas berarti menata ulang kondisi kelas yang kurang kondusif agar menjadi kondusif. Yang selanjutnya poin D yaitu komponen-komponen dalam keterampilan pengelolaan kelas. Komponen-komponen dalam keterampilan pengelolaan kelas itu yang pertama preventif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti yang pertama menunjukkan sikap tegas. Keterampilan menggambarkan tingkah laku guru yang telah memperhatikan siswanya sehingga siswa merasa bahwa guru hadir bersama mereka.
Yang kedua yaitu poin B. Yang B memberikan perhatian, yaitu pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu nomor 3 atau poin C, yaitu memusatkan perhatian kelompok. Seorang guru harus mampu memusatkan kelompok terhadap tugas yang diberikan sehingga siswa tetap terlibat dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas sangat diperlukan oleh siswa sehingga siswa tidak mengalami kebingungan dalam mengerjakan tugas atau perintah. Selanjutnya menegur siswa bila melakukan tindakan menyimpang. Siswa yang telah mengganggu proses pembelajaran dapat beri teguran. Teguran harus tegas dan jelas namun menghindari perkataan kasar atau menghina. Selanjutnya memberikan penguatan. Segala tingkah laku hendaknya diberikan penguatan, baik itu penguatan positif maupun negatif, dan teguran pada perilaku siswa yang telah menyimpang. Selanjutnya yang kedua, represif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang normal. Guru dapat melakukan atau menggunakan strategi. Pertama, modifikasi tingkah laku. Yang kedua, guru menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya poin E, prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya bervariasi. Penggunaan variasi dalam media, gaya, dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan. Selanjutnya keluasan. Selama proses belajar mengajar terdapat kemungkinan munculnya gangguan-gangguan dari siswa. Untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat merubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. Selanjutnya penekanan pada hal yang positif. Cara guru memelihara suasana yang positif diantaranya adalah dengan memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar dan menyadari akan kemungkinan kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Selanjutnya penanaman disiplin diri. Siswa dapat mengembangkan diri sendiri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil jika guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.